Tes, cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, jadi di video kali ini nantinya saya akan bahas ya token apa yang sebetulnya potensial dan beberapa waktu lalu ini kenaikannya tinggi ya. Oke, jadi sebelum kita masuk atau sebelum kita bahas ya, jadi kita lihat dulu di Crypto Bubbles, teman-teman. Di time frame per weekly ini sebetulnya sudah ada peningkatan ya dari segi market price. Jadi sekarang market crypto sudah menunjukkan ada potensi untuk bounce back, dan bahkan sudah beberapa altcoin ya sudah bounce back ya. Jadi juga terutama di Bitcoin, sang penentu kemenangan ya, dia sudah bounce back duluan. Jadi itu yang mengakibatkan di minggu ini ada beberapa kenaikan yang lumayan signifikan dari altcoin atau mayoritas market crypto. Kemudian kalau kita lihat per hari ini, jadi dari mulai jam 12 ya sampai sekarang ini ada lumayan penurunan nih. Jadi setelah dia berhasil bounce back, terlihat sekarang sepertinya dia beberapa mayoritas crypto sedang melakukan retest, teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan hari ini mungkin terlihat ada merah-merah ya. Oke, paling kita langsung aja masuk ke analisa ya. Jadi kita masuk ke market outlook. Jadi dimulai dari mungkin market outlook Bitcoin dulu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, nah ini adalah market outlook ya dari Bitcoin. Jadi seperti biasa sebelum kita menentukan atau menganalisa sebuah tren, khususnya tren kripto lah ya, umumnya tren kripto, kita biasa atau saya mungkin biasa melihat market outlook dari Bitcoin dulu atau market price dari Bitcoin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi memang penentuan harga di minggu ini atau di hari sekarang itu terlihat dari Bitcoin ya. Nah, di sini jadi Bitcoin sempat turun sampai ke harga 94.000, namun di sini ada fake breakout ya. Jadi dia balik lagi. Nah, itu yang saya lihat di minggu kemarin, teman-teman, di live stream pagi ya. Di minggu kemarin akan ada kenaikan. Menurut saya memang waktu itu maksimal ada di resistance 101.000. Nah, kemungkinan di 101.000 itu Bitcoin akan mungkin memantul dulu dan membuat sideways di sini. Nah, sekarang memang sudah terjadi ya untuk kenaikannya, namun dia masih tertahan. Jadi setelah Bitcoin bisa berhasil breakout dari trend line, dia ada pelemahan, teman-teman. Jadi di sini dia turun dulu. Nah, namun saya melihatnya memang dia turun atau dia melemah untuk retest. Nah, ini saya sudah buatkan juga pola di sini. Di ketika dia naik, dia akan turun dulu nih, menyentuh area resisten di sini di 98.000. Kemudian turun. Nah, di sini dia akan retest ke trendline terdekatnya. Untuk selanjutnya nanti dia akan naik lagi ke 101.000. Nah, itu mungkin proyeksinya ada di minggu depan, teman-teman, untuk Bitcoin. Karena kalau kita lihat juga dari beberapa indikator, dia masih menunjukkan akan ada kenaikannya. Nah, itu yang membuat sebetulnya mayoritas kripto atau market ada kenaikan ya. Setelah kemarin sempat turun jauh, jadi beberapa mayoritas kripto sekarang sudah mulai ada kelihatan bounce back ya atau pemantulan. Gitu. Kemudian seperti biasa indikator yang selalu saya lihat ya, selain indikator teknikal juga ada di sini. Kalau teman-teman lihat atau teman-teman masuk ke CoinMarketCap, di sini ada Fear and Greed Index. Jadi ini menurut saya penting banget ya. Ini mengukur level di mana investor itu saat ini sedang ketakutan atau sedang optimis atau sedang serakah ya. Nah, di minggu kemarin level fear itu atau ketakutan itu ada di sampai di 35, teman-teman. Jadi sudah masuk fase fear ya. Kalau sekarang sudah netral.
Nah, sudah masuk fase fear. Nah, saya juga mengungkapkan bahwa ketika level fear and greed index ini sudah di bawah atau sudah di level fear, itu biasanya ada kenaikan tinggi, teman-teman. Atau ada pembalikan arah masuk ke netral atau nantinya ke fear. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ketika kenaikan kemarin ini juga sejalan nih. Ada kenaikan juga dari level fear and greed index. Sekarang levelnya sudah ada di 41, which is itu sudah netral ya. Nah, ini sudah ada perkembangan nih. Sudah mulai ada optimisme dari investor. Jadi yang tadinya ketakutan mulai sekarang mungkin tambah muatan gitu ya. Nah, di minggu kemarin pun saya mungkin ada menyarankan gitu ya di live stream saya bahwa waktu yang paling tepat ya ketika investor sedang ada ketakutan gitu. Nah, itulah kita bisa apa ya istilahnya membeli di harga paling murah, karena ketika orang mungkin menjual ya, ketika ketakutan kita beli, nanti saatnya datang gitu ketika naik lagi kita sudah mendapatkan harga termurah. Nah, sekarang sudah mulai naik ya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa masukkan indikator ini untuk analisa teman-teman biar lebih luas lagi lah jangkauan analisanya. Oke, kemudian kita akan masuk ya ke token yang tadi di awal saya bahas. Jadi ada 2 token saat ini yang akan saya bahas atau saya lagi interest banget. Karena kalau saya lihatnya di sini nih, teman-teman bisa lihat mungkin di 7 days. Jadi pergerakan tertinggi di 7 hari ini. Nah, saya ada ketertarikan di OM atau mantra ya. Kemudian juga di PancakeSwap. Jadi 2 kripto ini ketika mayoritas kripto lain masih apa ya? Setelah dia bisa memantul, setelah dia bisa berhasil lepas dari penurunan, itu kan market atau mayoritas kripto lain, kalau saya coba liatin, mayoritas kripto lain nih pergerakannya masih sideways ya teman-teman. Jadi ketika dia berhasil memantul di sini, dia tidak langsung naik, tapi dia sideways. Jadi seperti masih apa ya, mencari momen untuk naik. Nah, jadi mayoritas seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan PancakeSwap deh, kayak USDT ya. Coba kita lihat. Nah, PancakeSwap sudah mulai melakukan kenaikan teman-teman. Jadi pasca dia kan di sini nih bounce back-nya di sini. Nah, yang lain kan biasanya setelah naik ini dia masih sideways dulu. Nah, PancakeSwap sudah melakukan kenaikan ya. Di sini bahkan sudah ada dia membentuk trend line. Jadi dia sudah dipastikan lepas dari zona konsolidasi ataupun bahkan zona penurunan. Jadi itu menurut saya wajib dipantau untuk minggu ini. PancakeSwap juga ada 1 token tadi ya, OM USDT. Nah, 1 lagi ada di mantra teman-teman. Bahkan si mantra ini, nah ini udah saya tandai juga ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan si mantra, ini bahkan lebih bagus dari Pancake menurut saya. Meskipun kenaikan di 7 days di 7 hari ke belakang itu dia tidak sebagus si PancakeSwap, tapi pergerakannya coba teman-teman lihat. Jadi ketika kemarin penurunannya mayoritas market kripto, si mantra itu tidak ada penurunan signifikan. Di sini dia hanya membuat konsolidasi saja ya. Baru dia naik. Jadi trennya tuh bagus banget. Market price-nya tuh bagus banget. Di sini malah dia sudah bikin trendline kenaikan ya. Dan kenaikannya ketika teman-teman mungkin bisa beli di minggu-minggu kemarin, sekarang sudah cuan 150%. Jadi gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja 2 token yang mungkin wajib dipantau juga di minggu besok. Mantra atau OM dan PancakeSwap. Jadi gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.